Nah, kita lanjutkan, tapi ini lebih lebih ke ini ya, lebih apa, lebih, detail yang kaitannya dengan, kalau yang, slide ini mungkin lebih ke arah kelengkapan data dan ketepatan waktu ya. Tapi tentunya saja nanti ada kelemahan kalau kita menggunakan tools-nya ASDK, dan ada beberapa yang barangkali, perlu kita, menjadi perhatian ya. Terus kemudian yang nah terkait dengan ini yang, D3 ini, D2 ini berkaitan dengan kelengkapan data, lalu kemudian pelaporan tingkat kabupaten kota, contoh-contohnya, lalu kemudian di fasilitas kesehatan dan kelengkapan data indikator dan ketepatan waktu. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ketepatan waktu itu nanti mungkin akan susah untuk dinilai karena melalui ASDK karena, kita tidak, berbasis pada, pengumpulan data dengan ASDK. Kita pengumpulan datanya dengan, sistem-sistem, yang lain di, Kemenkes kemudian digabungkan di dalam ASDK. Untuk pertama mungkin kelengkapan, data dan ketepatan, waktu. Jadi kalau kita lihat, kelengkapan, data itu bisa berkaitan dengan kelengkapan, pelaporan atau, istilahnya itu reporting rate ya. Berapa persen sih reporting, rate dari, jadi umpamanya kalau di Yogyakarta ada 5 kabupaten kota, lalu kemudian ada berapa ya, mungkin, yang melaporkan itu, di setiap bulan harus melaporkan sekian, laporan, lalu kemudian dilihat bahwa, oh ternyata ada kabupaten kota di bulan tertentu itu tidak, lengkap, laporannya atau jumlah laporan yang harus dikirimkan itu kurang dari, semestinya. Nah, ini yang, menjadi, perhitungan ya, bahwa yang kurang itu nanti berapa banyak, lalu kemudian yang, lengkap itu berapa banyak, lalu persentase yang, lengkap itu berapa, persen. Jadi persentase itu yang akan dijadikan, nilai akhir ya, untuk menyimpulkan bahwa, ini dikategorikan, sudah baik atau, belum baik atau masih perlu improvement. Ini tadi, jangan bingung lagi, jangan bingung, ternyata sekarang sudah kita bukan sudah kita sepakati ya, tapi, di PMKDR 80%, tapi kalau tadi kita diskusikan ada banyak, apa ya, perdebatan bahwa yang individu itu 90%, kemudian yang agregat itu, 80% agregat kabupaten kota, tapi kemudian berubah lagi jadi 85%. Wah, ini kok nggak konsisten ini, artinya kita menilai konsistensi antar waktu, tapi kita sendiri nggak konsisten. Jadi Bapak Ibu begini, isunya itu adalah, continuous improvement ya. Jadi, kalau kita dulu di PMKDR beberapa tahun yang lalu itu 80%, tapi ternyata tadi setelah dicek ya sama Bu Farida, bahwa tingkat kelengkapannya dari kabupaten kota itu rata-rata itu di atas itu gitu. Jadi di atas 90% bahkan. Nah sehingga, mungkin alangkah baiknya kalau apa ya, improve ya, improve, eee eee, 85%. Di WHO sendiri sebenarnya tidak terlalu, karena WHO kan global ya, jadi dia melihatnya dari negara yang sangat maju mungkin ya, sama negara yang, kurang maju gitu ya. Jadi sehingga, kalau direkomendasikan itu ada yang nyebut 80%, tetapi, tidak terlalu tegas juga mengatakan bahwa ini loh harus dipakai semuanya, tidak, karena mungkin diserahkan kembali lagi ke country masing-masing, karena tujuannya itu adalah continuous improvement. Jadi bisa saja country itu menetapkan 85% atau mungkin 90% seperti yang, tadi, sempat saya diskusikan cakupan imunisasi ya. Dulunya kita mungkin 80%, 90%, lalu kemudian sekarang 95% karena tujuan utamanya itu adalah continuous improvement. Jadi menetapkan, threshold itu, sebenarnya ditetapkan oleh, kita secara mandiri itu. Nah, kemudian kok putus ya?
Nah, kemudian yang lain juga kelengkapan pelaporan fasilitas kesehatan. Ini sebenarnya konsepnya sama dengan yang kabupaten, hanya saja yang menilai itu nanti yang berbeda gitu. Kalau kita kelengkapan kabupaten kota barangkali lebih banyak dilakukan oleh provinsi ya. Tetapi kalau nanti melakukan kelengkapan di fasilitas kesehatan, ini yang melakukan bisa saja kabupaten kota ya, yang karena di fasilitas kesehatan itu di bawah dari kabupaten kota. Lalu kemudian yang kaitannya dengan kelengkapan indikator ini bisa semua gitu. Jadi karena indikator itu hanya memilih salah satu dari indikator itu, lalu kemudian melihat seberapa banyak sih dinas kesehatan ketersediaan data dari angka balita yang ditimbang seperti yang tadi saya tunjukkan. Nah, standarnya ini standar kembali lagi bahwa standar itu kesepakatan bersama ya, bukan referensinya memang WHO, tetapi kita mensepakati bahwa untuk continuous improvement, kalau kita lihat dari dashboardnya yang di ASDK ternyata memang sangat tinggi ya tingkat kelengkapannya di masing-masing kabupaten kota, sehingga mungkin menetapkan 85% ini pun juga barangkali banyak yang terpenuhi juga ya kemungkinan-kemungkinan. Terus kemudian stop sebentar. Kayaknya saya duduk aja deh. Nah, ini contoh kalau kita lihat dari tabel ini perhitungan yang kaitannya dengan kelengkapan pelaporan dari kabupaten kota. Nah, seandainya ya definisi operasionalnya kita tetap kita menentukan bahwa umpamanya pelaporan dataset untuk imunisasi ya umpamanya. Jadi di dataset imunisasi itu ada banyak data elemen ya, BCG, terus kemudian HB0 dan polio dan seterusnya. Dari dataset itu yang dikumpulkan oleh masing-masing kabupaten kota, katakanlah di sini ada A, B, C, dan D dan E. Lalu kemudian dilihat bahwa oh ternyata dataset itu di bulan Januari, Februari itu dikirimkan oleh A, tetapi di kabupaten A, lalu kemudian di bulan Maret tidak gitu. Dan di bulan Agustus tidak, di bulan ini Oktober itu tidak. Nah begitu juga yang B itu ada yang bolong-bolongnya. Nah, sehingga penghitungannya itu total yang melaporkan selama periode tertentu yang sudah ditentukan, katakanlah 12 bulan, karena ini laporannya bulanan, lalu kemudian ada 12 bulan di tahun 2022. Boleh. Ya, nggak apa-apa. Nanti di ini aja pakai ya apa? Pakai mouse saja. Terus kemudian di mana di Kabupaten C itu ada 12 dari 12, di D itu 8. Jadi kalau kita lihat average-nya itu kira-kira ini ya 75%, 92%, 67%, terus kemudian 58%. Nah, kita lihat yang merah-merah itu yang kurang dari standar, sehingga kalau kita simpulkan, sebenarnya kalau nasional itu kita bisa saja merata-ratakan dari rata-rata ini, ya. Tapi katanya nggak boleh ya kita merata-ratakan dari rata-rata. Yang dihitung secara nasional itu adalah ini. Jadi harusnya kalau kita lihat A, B, C, D, E ada 5 kabupaten kota, berarti masing-masing itu 12, berarti 12 dikali 5 total yang dijadikan denominator. Sedangkan yang nominatornya itu adalah berapa dari sekian banyak itu berapa yang mengirimkan atau Y-nya berapa gitu jumlahnya. Jadi Y per 12 dikali 5 itu akan jadi sekian persen. Jadi untuk menentukan yang level nasionalnya atau mungkin Bapak Ibu di provinsi ya, menentukan provinsinya itu sebenarnya kalau dirata-ratakan ini pun juga mendekati sama sih sebenarnya. Kalau dirata-ratakan ini, cuman menurut statistik itu enggak boleh itu ya. Kita harus menghitung yang ini. Jadi Y-nya berapa totalnya, lalu kemudian dari total yang seharusnya melaporkan. Jadi kira-kira 67%. Nah, kemudian yang kalau yang berkaitan dengan kelengkapan data ya yang tersedia di ASDK, umpamanya saya melihat
Di sini ada data jumlah anak berusia di bawah 5 tahun ya untuk ini. Ini kepotong karena di ASDK itu ada fieldnya itu length-nya itu terbatas ya. Terus kemudian ini ada jumlah kasus TB sembuh, jumlah kasus TB diobati dan sebagainya. Tetapi ini yang dihitung itu adalah variabelnya, bukan data setnya. Jadi variabelnya itu di bulan Januari itu sekian persen, sekian persen, sekian persen itu melihat kalau dia sumber datanya itu kabupaten kota, berarti dia menghitung berapa banyak kabupaten kota yang data terkait dengan jumlah anak berusia di bawah 5 tahun yang terisi. Yang itu bukan nol ya, bukan kosong. Jadi kan ada 0, ada 0 ya. Kalau 0 itu ya berarti ada gitu ininya angkanya. Tapi ada juga 0. Nah, 0 itu benar-benar kosong. Jadi nggak ada isinya. Nah, yang dihitung itu adalah yang ada angkanya dibagi total kabupaten kota yang seharusnya mengisi. Nah, sehingga variabel-variabel yang terisi dari 514 kabupaten kota ternyata hanya 91% yang terisi. Dan di sini pun juga Februari 91% dan ini sekian persen, sekian persen, sekian persen. Jadi konsepnya itu adalah kelengkapan dari variabel. Nah, variabelnya apa? Variabelnya adalah jumlah anak berusia di bawah 5 tahun. Jadi ini data agregat ya untuk menilai kelengkapan dari variabel tertentu. Cara penghitungannya juga sama persis seperti yang tadi kelengkapan dataset, hanya saja kalau dataset itu kumpulan data, kalau yang ini hanya variabelnya, salah satu variabelnya. Ini juga sama berdasarkan data yang tersedia per provinsi, tapi di breakdown berdasarkan provinsi. Kalau secara nasional tadi 91%, tapi kalau di masing-masing provinsi dia menghitungnya per denominatornya jelas per masing-masing kabupaten ya. Jadi bukan per kabupaten yang ada di provinsi itu ya, bukan seluruhan ya. Sehingga ini kelihatan bahwa mana sih yang provinsi-provinsi yang katakanlah nilainya itu kurang dari ini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini mayoritas itu sudah bagus ya. Jadi lihat ini ada 100%, terus kemudian 94%. Jadi kalau kita menetapkan 80% tadi ya sebenarnya ya terlalu rendah gitu. Jadinya tercapai semua gitu. Jadi kalau tercapai semua nanti yang mau kita improve apa gitu. Nah, kira-kira itu ya konsepnya threshold itu di situ. Itu konsepnya adalah kita harus melakukan improvement tetapi kita harus tahu yang perlu diimprovement yang mana. Bayangkan kalau semuanya itu bagus semua gitu. Lalu kemudian kita akan improve yang mana gitu. Jadi kan bingung kita menentukannya. Nah, seandainya kalau kita bisa meningkatkan threshold jadi 90%, jadi kita kelihatan yang di bawah 90% itu masih ada berapa persen gitu, masih ada sekian persen. Jadi ini yang continuous konsepnya dari continuous improvement yang direkomendasikan oleh WHO tadi gitu. Kemudian kalau dilihat lagi yang lain ini kelengkapan pelaporan di fasilitas pelayanan kesehatan sebenarnya konsepnya juga sama. Jadi kalau ada, tapi ini variabel atau denominator yang dihitung adalah jumlah fasilitas kesehatannya. Jadi umpamanya di Kabupaten A ini ada 150 fasilitas kesehatan, laporan yang diharapkan selama 12 bulan itu ya 150 kali 12 itu kira-kira begitu. Jadi kurang lebih 1.800 ya. Jadi laporan yang benar-benar diterima yang ada angkanya itu di angkanya baik itu 1, 2, 3 atau 0 ya. 0 pun dianggap angka ya. Kecuali yang 0 tadi ya, yang kosong itu tidak ada ya. Ini berapa gitu. Jadi 100 yang kosong berapa terus ini dikurangi terus menjadi 1140 dibagi 1.800. Jadi persentasinya adalah kurang lebih sekian. Nah, begitu juga kalau umpamanya dihitung ke mau yang nasional atau mau yang kabupaten kota ini prinsipnya adalah menghitung per masing-masing itu lalu kemudian dibagi total yang seharusnya mengirimkan. Jadi semakin levelnya semakin tinggi, donaturnya jadi semakin banyak fasilitas kesehatannya. Kalau kita di Puskesmas ada berapa? 10.000 ya, 10.000 lebih. Jadi denominatornya adalah per 10.000. Nah, ini yang kalau di dalam di dalam aplikasi ASDK proses-proses penghitungan itu sudah dilakukan otomatis. Jadi dia sudah mengidentifikasi mana sih yang
nol, mana sih yang nol gitu, mana sih yang tidak ada angkanya itu, sehingga ini secara otomatis dihitung dan kita bisa langsung melihat hasil akhirnya berupa presentasinya ini. Jadi interpretasinya kalau kita interpretasikan 63% itu apa artinya, ya kalau ini berkaitan dengan kelengkapan pelaporan fasilitas kesehatan artinya bahwa hanya 63% ya fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan dataset itu lengkap selama 12 bulan penuh gitu. Kalau interpretasinya begitu, kira-kira ininya yang untuk kelengkapan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, sehingga kita melihat bahwa kalau dia kurang dari 80, ini masih 80 ya, 85, kurang dari 85 ya. Tolong diganti Mas. 90 atau 85? Oh, Vaskes 90 tadi ya. Ya ya, Vaskes 90, kalau dia kurang dari sekian maka dikatakan apa ya, mau dikatakan ya kurang ini ya, kurang lengkap lah gitu. Bukan buruk ya, kalau buruk sih mungkin enggak ya, tapi kurang lengkap gitu. Kira-kira begitu ininya yang untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Ini contoh lagi adalah kelengkapan data indikator atau data elemen. Ini juga konsepnya sama, tetapi definisi operasionalnya itu agak berbeda ya. Kalau tadi kita bicara tentang dataset, kalau kelengkapan data indikator ini adalah kelengkapan ini ya. Kelengkapan data elemennya ya yang terisi gitu. Jadi indikatornya yang dapat dihitung gitu. Nah, kadang-kadang yang tidak dapat dihitung itu biasanya not available atau kosong ya. Not available itu kalau umpamanya denominatornya ada, tetapi angka nominatornya kosong, nggak ada, ya nggak ada angkanya. Itu kan biasanya kalau di Excel itu not available NA ya, jadinya NA atau error ya, karena dia angka nominatornya nggak ada. Nah, ini tidak dihitung ya. Artinya dia bisa dibilang bahwa kosong ya, datanya nggak ada. Nah, kalau dilihat dari sini kelengkapan data ini kelengkapan atau ketidaklengkapan ya Mas? Bulan dengan nilai kosong itu ada 2, terus kemudian tingkat ketidaklengkapannya 17% ya, karena 2 dibagi 12 ya dikali 100% ya. Kalau dia 0 ya 0 dibagi berapa? 12 ya. Bagi 12 dia 0% ya. Jadi ini tingkat kelengkapannya dari indikator sekian persen. Jadi kalau dirata-ratakan yang ketidaklengkapannya kira-kira 17% ya. Ya ini agak kebalik ya ininya, cara menginterpretasikannya. Kelengkapannya itu kalau dia dikatakan lebih dari 10% ya sebenarnya 90% ya. Kalau ketidaklengkapannya lebih atau sama dengan 10% artinya kan kelengkapannya itu lebih atau kurang dari 90% itu. Sebenarnya bisa dibalik-balik ya interpretasinya. Tapi cut off-nya di sini adalah 90% ya, cut off atau 10% kalau dia cara membacanya itu adalah ketidaklengkapannya, tapi kalau cara membacanya itu kelengkapannya juga sama di bawah 10. Waktu pengumpulan ini bentar ini ini. Jadi kalau ketepatan waktu pengumpulan seperti yang tadi aturannya di Bu Farid tadi sudah menyampaikan ada di Komdat ya, di Permenkes Komdat itu ada tanggal 5, tanggal 10 sama tanggal 15. Jadi kalau ini konteksnya ini adalah ketepatan waktu pengumpulan data dari fasilitas pelayanan kesehatan, cut off-nya itu adalah tanggal 5. Jadi imunisasi itu di Januari tanggal 4, di Februari tanggal 6 dan seterusnya. Mana yang di atas tanggal 5 itu ada 3 dibagi apa nih? 9 dibagi 12 dikali 100%, jadi 75%. Jadi tingkat
dia tepat waktunya, itu ya interpretasinya juga bisa bahwa ketidaktepatan waktunya kira-kira ya 25% ya. Dan yang di bawahnya ini sama ya. Ini contoh, cuman kalau untuk di ASDK kita belum bisa ya untuk mendata ini gitu, karena kembali lagi bahwa sumber itu kita import langsung dari sistem-sistem yang sudah berjalan, di mana sistem-sistem dan kalau kita tarik per awal bulan gitu ya, umpamanya ada pelayanan di bulan sebelumnya, lalu kemudian kita tarik di awal bulan selanjutnya itu umpamanya ini bulan apa ya, bulan Mei ya. Bulan April itu kita tarik di tanggal 1 Mei gitu. Ya praktis kan semuanya on time semua ya. Jadi pasti presentasinya 100% semua karena otomatis kita tarik di bulan berikutnya gitu. Karena teman-teman di fasilitas kesehatan sudah melakukan pencatatan itu per pelayanan yang dilakukan. Jadi ini kenapa kok menghitung timeliness-nya jadi agak susah, karena kita tidak berbasis pada data agregat ya, pengumpulan datanya itu. Jadi sudah berbasis data individu dan setiap kali ada pelayanan itu langsung dicatat. Jadi sudah real time, sehingga ketepatan waktu mungkin beberapa di antaranya itu kurang relevan. Walaupun ada juga beberapa yang mungkin masih relevan ya, kayak contoh umpamanya data-data agregat kayak saya agak mungkin kalau jumlah klaim itu ya mungkin bisa ya, jumlah klaim atau apa ya yang itu yang masih dihitung berdasarkan pengumpulan data agregat. Nah, kemudian untuk bentar. Please. Maaf ini nge-freeze ya. Sudah habis ya? Ini sudah habis sebenarnya. Ini slide yang terakhir. Ya, baik. Mungkin ini untuk yang D2 ya. Untuk D2 berkaitan dengan kelengkapan data ya, yang tadi kelengkapannya berkaitan dengan kelengkapan report ya, reporting rate atau kelengkapan variabel data. Dan itu bisa dilakukan di level kabupaten ataupun di level fasilitas pelayanan kesehatan. Sekarang tergantung siapa nanti yang akan melakukan penilaian kualitas datanya. Kita langsung latihan, langsung latihan aja ya. Mungkin ada yang sambil kalau ada komentar atau pertanyaan boleh. Nanti teman-teman yang lain mungkin bisa. Ada, silakan Bu, silakan. Ya, ada juga yang datin. Nah, saya ini dari teman-teman di lapangan, dari yang pegang ASDK di bidang itu, bahwa ada perbedaan data antara yang ditampilkan, data tarikan dari ASDK dengan yang di Komdatkesmas, yang tadi terkait dengan balita ya, penimbangan betul. Sama yang pemeriksaan ibu hamil itu. Ya. Nah, itu sebenarnya sumber datanya itu yang diambil dari mana, yang jadi patokan sehingga tidak membingungkan kenapa kok data tarikannya sama dari Komdat dan berbeda gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Baik, makasih Bu. Ya, tadi sempat didiskusikan, cuman belum sempat ditanyakan tadi karena sudah terlanjur istirahat ya. Bu Farida dan tim Pusdatin, ini ada pertanyaan menarik karena ternyata ada yang mencoba mengecek antara data yang di ASDK dengan data sumber aslinya di Komdatkesga ya Bu ya, Komdatkesga, Kesmas sorry, Komdatkesmas. Nah ternyata ada perbedaan data. Nah ini gimana ya Bu? Siapa yang mampu
yang bisa menjelaskan ya, karena sumber datanya kita kan salah satunya ngambil dari sana ya Bu Farida ya. Ya, jadi benar Bu, mungkin nanti ada dari pengembangan sistem nggak di sini? Saya coba jawab, sebenarnya yang lebih tahu pengembangan sistem ya. Jadi kita juga pernah menemukan hal yang sama, makanya ini ada pengembangan sistem nih, tapi pertanyaannya dia nggak tahu. Tapi pertanyaannya harus diulang karena dia yang tahu. Tapi coba saya supaya nanti Pak Ang bisa. Jadi bisa terjadi kejadian seperti itu, makanya memang kita harus tetap maintain sistemnya. Kemarin juga kami sudah membahas soal ini, karena tadinya sudah data itu sudah sama antara dari Komdat dengan yang muncul di ASDK. Nah, jadi katanya kenapa kadang nggak sama gitu, padahal sebelumnya kita udah sama, data yang di Komdat kan lewat API, lewat sistem, masuk ke ASDK. Tapi kenapa waktu itu kita lihat sudah sama, tapi kenapa tiba-tiba bisa nggak sama gitu? Itu di mana yang harus diperbaiki gitu supaya selalu sama? Apakah harus selalu di-maintain, diperhatikan setiap saat atau setiap apa gitu? Gitu pertanyaannya Pak Ang. Gitu kan? Benar nggak pertanyaannya? Nah, jawabannya gimana? Oh. Saya bilang, ya silakan jawabannya gimana? Ya, terkait perbedaan data Komdat Kesmas ya. Komdat, ya Bu Farida benar ya? Komdat Kesmas dengan ASDK ya? Dan kami juga pernah mengalami hal yang sama. Sebelumnya sudah sama, misalnya sudah masuk, contoh bulan dulu ya, sudah masuk dari bulan 1 sampai bulan 12. Tapi kok tiba-tiba pada periode yang kita periksa itu sudah masuk semua lengkap. Tapi tiba-tiba kita lihat di bulan berikutnya lah, kenapa hilang datanya yang bulan Desember misalnya. Contohnya, itu contoh aja. Ya. Dan nah itulah contoh gitu. Ya, jadi mohon izin Bu Farida menyampaikan. Jadi kemarin memang kita ada perubahan IPI ini gitu kan. Yang sebelumnya kan kita langsung dari Komdat Kesmas. Ini Mas Torik ada nggak ya? Nggak ada ya? Dari Kesmas. Gitu kan ke yang satu data DTO yang individu. Nah akhirnya karena kita mau kepul ke satu tempat, ngambillah dari sana dibelokkan ke sana. Nah ternyata di sana ada salah perhitungan, ada indikator yang memang ada salah perhitungan dan datanya pun betul yang tadi Ibu bilang. Datanya yang ada cuma data-data terakhir aja ya, sebelumnya nggak ada. Nah itu, jadi itu permasalahannya. Tapi kemarin akhirnya kita akan kembalikan sumbernya gitu kan. Jadi mohon bersabar. Itu ada perbedaan di ESDK-nya seperti itu, Bu. Jadi karena pikirnya ya udah kita ngambil ke satu sumber aja biar itu full ya Pak Gugu ya. Tapi ternyata sumbernya tersebut malah belum clear gitu kan. Dan datanya data yang terakhir aja karena data yang gitu Pak Gugu. Ya. Jadi data pun jalan-jalan gitu ya. Jadi dari Kesmas ke Satu Sehat, terus dari Satu Sehat baru ke ASDK. Jadi jalan-jalan itu yang menyebabkan proses API-nya menjadi datanya jadi ada kehilangan seakan-akan ya kehilangan data. Tapi insya Allah ya nanti dalam waktu tidak lama lagi akan lebih baik ya ininya untuk datanya. Begitu Bu, terima kasih atas pertanyaannya tadi ada dua loh, satunya apa ya? Oh ya, 2023 tadi sudah karena jalan-jalan datanya. Sama ini kasusnya. Ya. 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 Oh ya. Ya. Ini juga kayaknya yang harus menjawab juga bukan saya ini. Jadi mungkin gini Bu Farida, pertanyaannya itu adalah apakah nanti data SIH, SITB, terus kemudian data-data yang lain akan digabungkan di dalam ASDK sehingga analisisnya itu hanya di situ saja gitu. Kalau ya. Yang lebih tahu sebenarnya Pak Aang lagi nih, tapi saya coba lagi, nanti dia lagi yang berikutnya menjawab.
Jadi sebenarnya kan ada yang namanya Satu Sehat platform. Nah, sebenarnya idenya, cita-citanya semuanya data kesehatan kita masuk di Satu Sehat. Tapi ya pelan-pelan. Sekarang yang masuk apa dulu Bapak Ibu? Saya juga kurang tahu. Nah, dari situ untuk melihat kualitas datanya kita tarik ke ASDK. Kalau untuk melihat kualitas data kita pakai tools ASDK. Tapi untuk dashboard itu cita-cita mulianya di Satu Sehat semua gitu ya. Itu. Tapi selanjutnya silakan dijawab. Eh, betul Bu. Jadi gini, saya izin Pak Gugu ya. Jadi gini, dashboard yang ASDK saat ini kan sebenarnya agregat ya, agregat. Agregat itu kadang kita mohon maaf gitu, nggak tahu detail by BNBA-nya, individunya itu benar apa enggaknya kita nggak tahu ya gitu kan, namanya juga agregat. Nah, cita-citanya yang tadi Bu dengan adanya sehat, Satu Sehat itu datanya tuh by individu, by pelayanan gitu kan. Nah, harapannya orang-orangnya. Nah, tadi yang Bu Farida sampaikan betul bahwa untuk proses mendidik itu butuh proses sampai dengan 2024. Saat ini baru 6 kan. Nah, untuk program yang lainnya kan tetap berjalan nih Bapak Ibu ya. Indikator-indikator gizi yang dari EPPGBM, indikator kemudian apalagi anak dari itu kan jalan. Sehingga masih ada 2 matahari kasih SDK yang ngambil agregat, satu yang ini plan nanti kalau ini udah clear yang satu by individu kita ngambilnya dari situ semua biar lebih jelas juga bahwa memang data agregat itu dapatnya dari individu tanpa olahan dari Bapak Ibu ataupun dari program yang memang ya kalau dari program kan berarti harus di-clear dulu ya Bu gitu kan. Saya ingat waktu itu juga belajar dari yang COVID Bu Paridi ya. Dulu COVID juga begitu, yang namanya kasus rilis positif negatif itu perlu diverifikasi dulu oleh kabupaten. Yang notabene mohon maaf itu ada deal gitu kan, karena kita juga monitoring ke salah satu daerah gitu kan. Itu pada saat mau rilis Pak Gugu itu kayak pasar, lelang pasar. Ayo kabupaten ini berapa hari ini, berapa hari ini. Nah itu takutnya seperti itu karena agregat gitu kan. Nah, tapi pada saat itu yang narkovid itu dijadikan pokoknya kasus dari pengambilan sampel dikatakan positif langsung rilis sehingga kan membludak tuh waktu itu. Nah, tapi itu justru yang bisa dipertanggungjawabkan. Segitu memang benar orangnya itu. Nah, karena itu belum semuanya case-nya ke Satu Sehat, maka masih ada 2 jalur. Jalur perlu diverifikasi dulu kadang gitu kan, meskipun verifikasinya mohon maaf ada something atau apa gitu kan. Ada yang memang yang ketika dia ke pelayanan langsung, nah kedepannya sih ke pelayanan Pak Gugu ya Satu Sehat tersebut. Tapi itu masih berproses ya karena baru apa namanya 6 case yang masuk ke Satu Sehat. Masih banyak case dan masih banyak program termasuk yang untuk indikator-indikator ini banyaknya bukan di Simpus atau SIMRS tapi banyaknya di asik ya aplikasi Sehat Indonesiaku dan itu belum semuanya program-program masuk IPPGB belum masuk terkait stunting dan lain-lainnya. Kemudian apalagi yang TB juga baru di research nih yang TB. Jadi belum masuk. Jadi mungkin pelan-pelan gitu ya Pak Gu ya. TB sudah ada ya, sudah mulai ya. TB sudah ada. Gizi bukan dari Komdat Dari Kesmas ya? Komdat Oh, Kesmas iya. itu ngambil dari IPPGB Bu Parida ya. PPPGM. Ya. Nah, nanti ke depannya ya informasinya tuh Juli atau kapan yang kemarin pas tadi ngomong tuh itu langsung ke asik baru ke Satu Sehat, Pak. Gitu. Tapi ya masih berproses ya jalan dulu dua-duanya gitu, Bu. Gitu. Komen? Iya. Ya.
Betul Bu. Jadi apa namanya? Ini sih sebenarnya ini harusnya Bu Faida ada satu materi terkait dengan roadmap transformasi teknologi kesehatan digital ya. Biar ini. Jadi Pak Gu pasti udah hafal. Jadi kedepannya sih katanya cuma 8 aplikasi ya Pak ya. 8 aplikasi. Termasuk yaitu yang tadi yang Ibu bilang, oh untuk ini login pakai ini, login pakai ini. Dan betul Bu, ketika kita mau nave ke lapangan juga di depan meja, biasanya meja komputer ini ada meja itu tempelan password semua Pak. Aplikasi ini termasuk nama saya. Oh nama saya ada di sini loh gitu. Untuk hubungi dan itu kedepannya memang untuk yang luar gedung dan untuk kader itu pakai ASIC gitu ya. Nah sekarang yang udah masuk tuh imunisasi kan udah dari dulu imunisasi BIAN, imunisasi kemudian TB baru udah masuk. Ya. Nah itu tapi pelan-pelan Pak. Nanti Bu jadinya tuh masuk ke situ semua, cuman yang membedakan adalah modulnya. Dalam situ ada modul-modul ini tergantung nanti programnya gitu kan. Gitu. Jadi nggak banyak. Oh TB buka SITB. Oh ini buka IPPGBM. Oh ini buka SIRS ini. Jadi nggak banyak. Yang pegangnya satu-satu udah gitu bilang mana. Nah gitu lah Pak. Perkiraannya. Pak Gugu pasti lebih tahu. Oh, enggak, saya enggak tahu. Yang lebih tahu Mas Aang. Ya, itu memang ada isu terkait sama teknis dan seterusnya ya yang perlu di follow up terus. Dan doakan saja bahwa teman-teman Pusdatin dan DTO Kemenkes bisa lebih cepat ya untuk melakukan itu. Nah, saya kira tadi sudah, tapi kita harus berlanjut ke sini ya, ke mana? Ke sini. Ada kuis lagi, terus kemudian ada latihan. Cuman kalau latihan sebenarnya nggak wajib ya Mas Rio ya. Latihan tidak wajib, hanya saja kalau Bapak Ibu ingin latihan, ini saya tunjukkan bahwa ini ada contoh kalau diklik itu ada Excel-nya ya, ada Excel. Kalau mau menghitung sendiri ya, tadi kalau tadi kan hanya presentasi ya. Terus kemudian di sini ada Excel-nya. Bapak Ibu kalau Excel itu di-download nanti bentuknya itu kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada sheet yang kaitannya dengan kelengkapan pelaporan kabupaten, kelengkapan pelaporan fasilitas, lalu kemudian kelengkapan indikator, lalu kemudian Bapak Ibu nanti bisa menghitung ya secara mandiri ya, menghitung ini. Cuman kembali lagi bahwa ini kan hanya mempertegas konsepnya penghitungannya ya. Tetapi faktanya kalau umpamanya nanti masuk ke ASDK itu sudah dihitungkan otomatis oleh sistem. Jadi sebenarnya kita tidak melakukan penghitungan-penghitungan. Ini hanya untuk jelas konsep yang tadi barusan disampaikan. Kemudian selanjutnya kuis. Nah, silakan kuisnya berapa lama? Berapa? 5 menit cukup. 5 menit coba saya cek berapa sih soalnya. Saya attempt quiz now. Start attempt. Oh. Yes, 5 menit. Cuma 5 pertanyaan. 5 pertanyaan. 5 pertanyaan ya 5-7 menit lah cukup. Monggo silakan kalau yang kuisnya silakan di ini. Saya tunggu 5 menit sambil mempersiapkan yang presentasi selanjutnya. Ya, silakan Bu. Oh ya, dibalik. Ya. Tergantung cara pandang kita ya. Benar. Mas Rio, kenapa Mas? Kenapa kok yang indikator kelengkapan indikator itu dibalik ya, cara bacanya? Yang tidak lengkap, yang persentasenya yang tidak lengkap. Betul, tetapi ternyata ininya dibalik loh, interpretasinya dibalik. Ya. Iya, jadi sebenarnya untuk yang terakhir itu kami mengadaptasi dari modul WHODQE, Bu. Di WHODQE memang seperti yang disampaikan Pak Gugu tadi, kebetulan yang ditampilkan di sana adalah melihat incompleteness-nya begitu. Sebenarnya kalau mau dibalik menjadi completeness juga bisa. Hanya saja mungkin di WHO itu dia memberikan pendekatan lain ternyata selain kelengkapannya kita juga bisa melihat nih ketidaklengkapannya seperti itu. Jadi hanya dibalik saja. Sebenarnya kalau menggunakan konsep yang kelengkapan
yang dilihat itu adalah yang ada datanya itu juga bisa. Cuman untuk yang bagian ini tadi oleh WHO memberikan pendekatan lain kalau kita juga bisa menilai nih ketidaklengkapannya. Mungkin seperti itu untuk jawabannya. Terima kasih. Iya, cuma dibalik aja. Iya, cuma Dibalik ya, hanya dibalik dibalik cara saja bacanya ya, sebenarnya. cara Iya, baca dibalik. gitu. Mau nggak silakan. Iya, 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 iya. Ini per masing-masing indikator atau per katakanlah gizi itu ada 8 indikator. Yang dinilai itu 8 indikatornya semuanya ada atau kita hanya memilih salah satu indikator? Itu Iya, pertanyaan. kalau sesuai dengan judulnya ini sesuai dengan satu indikator saja, Bu. Satu indikator, satu data elemen. Sedangkan kalau yang kelengkapan pelaporan itu biasanya satu dataset. Satu dataset itu biasanya ada beberapa data elemen atau indikator begitu. Jadi kalau yang ini tuh yang per indikator seperti itu. Ya. Jadi kelengkapan bisa dibilang kelengkapan variabel data ya. Variabel, betul, Variabel Pak. data Ya. dalam hal ini adalah variabelnya adalah indikator tertentu ya. Betul. Ya satu Bu, hanya satu. Hanya satu saja. Enggak Begitu. 8. Ya. Tapi cara bacanya mungkin biar konsisten juga ya kita. Oh iya, iya, mungkin kami ya. terima kasih masukannya Ibu. Nanti mungkin kami update Nanti karena ini kan kami masih mengadaptasi yang WHO DQA. Tapi nanti kalau kebutuhannya ya, biar memudahkan juga kita balik jadi yang kelengkapan. supaya interpretasinya tadi Iya, sama. betul. Terus sama presentasinya juga barangkali kita tetapkan yang 90% yang fasilitas kesehatan sama yang untuk dinas 85. kesehatan 85% Oh iya, ya baik. tadi. Bisa. Nanti Kalau kami dilihat update. kalau faktanya ini mungkin sambil mengerjakan kuis ya. Nah, ini sempat kita coba olah datanya. Yang tadi sebenarnya ada di presentasi juga jumlah anak berusia di bawah 5 tahun dan seterusnya itu kalau dilihat rata-ratanya itu ya di atas 90% semua gitu. Kuis apa sekarang ya? Oh, kuisnya ini Bu, kuisnya D2. Nah, sebentar saya tunjukkan. Di sini D